Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba lanjutkan challenge dari Advent of Saber 3 2021. Jadi 21st ya. Oke, kita akan masuk ke hari ketiga ya teman-teman, rekan-rekan semua. Kemarin kita sudah day 2 tentang web exploitation. Dari ini bahas tentang cookies manipulation. Kemudian sekarang akan lanjut ke day ketiga dengan judul Christmas Blackout. Oke, di sini nanti akan memakai mesin ya. Di sini dijelaskan bahwa akan memakai mesin. Jadi ceritanya ini ada pemadaman ya waktu Natal. Jadi si Grinch Enterprise ini mencoba memblokir komunikasi antara siapapun di perusahaannya. Mereka telah mengunci atau memblok semua orang di sistem email mereka. Kemudian adminnya juga kehilangan akses ke panel adminnya katanya. Terus dapatkah kita menemukan panel admin dan membantu memulihkan komunikasi untuk perusahaan festival ini? Ini karena kita start mesin nanti ya. Ini juga udah ada walkthrough-nya dari Insider PhD. Bisa dilihat untuk day ketiga. Ini sebenarnya sudah masuk day ke-6 ya, tapi saya baru bisa mengerjakan day ketiga. Oke, learning objektifnya di sini kita akan menggunakan keterampilan dan teknik penyelidikan ya, investigasi skill untuk mencari konten yang tidak terlist. Oke, maksudnya seperti apa? Nanti akan dijelaskan dan mencoba beberapa teknik autentikasi umum untuk menggunakan petunjuk di sekitar kita. Nah, lanjut ke sini. Apa itu content discovery? Kemudian kenapa itu berguna ya? Nah, sebelum kita mulai dengan konten, mari kita definisikan apa itu konten. Konten ya, kita tahu ya konten itu adalah aset atau cara kerja aplikasi. Konten bisa berupa file, bisa berupa folder atau apapun yang bisa diakses atau tidak bisa diakses oleh masyarakat. Nah, jadi bisa berbentuknya private atau public gitu. Contohnya kita punya blog. Nah, dimana ketika kita posting sesuatu, ya tentunya kita ingin dilihat gitu. Ini contohnya kita posting resep makanan, pengen dilihat oleh orang lain. Ya tentu. Tapi ada juga konten kita yang tidak bisa dilihat, atau misalkan supaya orang lain tidak bisa ngacak-ngacak konten kita ya, tidak bisa ngacak-ngacak resep snack kita. Kalau di sini jelasinnya keren ya, dijelasinnya sangat analoginya keren di sini. Jadi kita gak mau bahwa semua orang dapat mengelola snack kita. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi itu kita bisa menyembunyikan panel admin dari publik. Nah, ini supaya tidak bisa diacak-acak oleh orang lain. Kalau kita ngepost ya itu hak kita ngepost, postan kita gak bisa diacak-acak, gak bisa dibajak lah. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari website santacookies.thm, server web. Nah, ketika dikonfigurasi, ini ada file, contohnya ada picture, hello passwordnya. Oke. Teman-teman ini kayak saya misalkan bingung, jangan malu juga untuk gunakan translator ya, untuk membiasakan kalau kita susah. Jadi gak ada alasan wah ini belajar security bahasa Inggris, tapi ya kita ada translator, banyak plugin untuk memfasilitasi hal tersebut. Nah, dirancang untuk melayani folder dan folder nih selama Anda mengetahui namanya. Ya memang sih agak aneh gitu kalau ditranslatein, tapi kita ubah-ubah supaya mengerti dan dengan bahasa kita. Nah, content discovery ini merupakan teknik yang sangat berguna, di mana kita memiliki senjata kita untuk memungkinkan kita menemukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lihat, tidak seharusnya kita dapatkan, tidak seharusnya kita temukan gitu. Nah, misalnya kita menemukan konfigurasi file konfigurasi kan itu bukan hak kita, tapi itu hak admin. Menemukan password atau secret itu kan kita nggak boleh gitu ya kalau kita bukan admin. Terus menemukan backup sistemnya, menemukan CMS-nya, content management system. Kalau CMS itu ya kayak WordPress dan lain-lain. Kemudian menemukan panel administratornya, dashboard web adminnya, iya kayak gitu.
Jadi itu hal-hal yang rahasia. Ini bisa ditemukan dengan content discovery, teknik content discovery. Itu di atas hanya contoh ya teman-teman. Hanya contoh di mana contoh di mana di sini juga dijelaskan jenis informasi yang mungkin dapat ditemukan dengan menemukan konten. Kita juga dapat menemukan potongan informasi karena disimpan dalam folder, bisa dalam folder atau file yang akan memiliki nama dan ekstensi. Artinya kita dapat mencari dengan content discovery ini, kita dapat mencari file berdasarkan ekstensinya. Misalnya menemukan file teks dengan ekstensi .txt. Terus ya kemudian kita dapat melakukan secara manual dengan memikirkan atau mencari dengan nama, contohnya di sini ada admin atau password.txt serta membukanya di browser. Nah, di browser kita, namun kita dapat menggunakan alat untuk melakukan proses. Kita bisa menggunakan tools ya, menggunakan tools untuk melakukan proses ini. Nah, salah satunya adalah Dirbuster. Di sini jelasin adalah alat atau tools yang dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses untuk kita. Tools ini bekerja untuk menerima daftar ya, word list, daftar word list yang kemungkinan itu ada di dalamnya. Nah, word list ini berisi kata-kata yang kemungkinan akan kita cari. Jadi kita akan ibaratkan secara otomatis gak perlu ketik satu-satu, gak perlu cari satu-satu. Tapi word list, di dalam word list itu adalah kata-kata yang dicari, dimasukkan ke dalam sebuah rak lah, nanti dicari secara otomatis. Jadi kita gak perlu satu-satu coba gitu. Nah, isi dari word list biasanya ya ini, ada kata admin kayak gitu, docs dan lain-lain. Nah, Dirbuster ini akan melakukan scanning pada website Santa Cookies ya, di sini santacookies.thm dengan ini example ya, caranya itu dirb terus Santa Cookies websitenya, kemudian di mana kita menyimpan word listnya ya. Jadi gitu tahapannya. Di sini ada URL websitenya, kemudian lokasi attacking mesinnya yang akan kita serang, yang akan kita targetkan. Ini lokasi attacking mesinnya. Jadi maksudnya lokasi wordlistnya ada di mana. Di sebelumnya ada websitenya, URL website, kemudian sebelumnya ada dirb. Nah, kalau kita belum familiar, kita bisa belajar di room lain ya, dari Linux Fundamental yang ada di TryHackMe. Kemudian sekarang setelah kita menjalankan komen tersebut ya, komen di atas ini, maka Dirbuster akan melakukan mencari direktory yang eksis ya, dari website dari target tersebut menggunakan parameter-parameter kata yang ada di wordlist yang sudah kita buat. Jadi kita bisa menambahkan juga, selain ada bawaan juga sebenarnya kalau di attacker dikali di attacker mesin lain tuh ada bawaan, biasanya di attacking mesin ada bawaan wordlist, tapi itu bisa juga kita tambahkan dengan wordlist. Misalkan kan wordlist Indonesia itu beda lagi gitu. Nah, ketika dilakukan Dirbuster maka bisa dilihat. Kemudian ini ada contoh word list untuk Dirbuster ya, ada big sampai small. Ini di dalamnya ada kumpulan kata-kata kayak gitu. Nah, di sini jelasin juga kemampuan kita untuk ability kita untuk menemukan konten hanya sebaik word list kita. Kita dapat menemukan koleksi daftar atau word list kita pada sumber lainnya, seperti di checklist ya. Ini ada checklist, itu ada kumpulan kata-kata lainnya untuk sebagai word list yang udah dirangkum oleh orang lain, di mana kita dapat menggunakan kombinasi dari word list itu untuk menemukan konten yang kemungkinan itu rentan atau dapat kita gunakan untuk discovery. Oke, gitu ya. Jadi konten discovery ya pada Advent of Cyber 3 Day 3 ini. Kemudian biasanya ada credential default ya, bawaan. Credential default ini kita kan setiap web itu ada, misalkan contohnya masuk ke sebuah halaman web atau sebuah aplikasi, ada password dan username bawaan. Contohnya kalau kali kan ada kali sama kali ya. Nah, jadi biasanya ya ini tuh disimpan secara publik ya pada platformnya. Namun di sini jelasin seperti yang kita temukan, tidak semua orang
melakukan publikasi terhadap kontennya. Aplikasi sering menyatakan akun lain yang tidak dokumentasikan dengan baik. Nah, checklist ini juga menyediakan daftar kata untuk kredensial default yang dapat kita temukan. Di sini ya, ada kredensial, macam-macam kredensial dari berbagai platform yang biasanya digunakan. Nah, misalnya ini ya paling sering digunakan ya untuk privilege user, ada username admin, passwordnya administrator, username administrator, password 123, sangat banyak sekali ya, pakai 123 itu. Administrator, let me in. Tapi terkadang kredensial ini disimpan dalam file konfigurasi aplikasi web atau dokumentasi publik yang tadi saya sampaikan. Terkadang disimpan gitu, kayak ini nih, kayak di bawah ini disimpan gitu di GitHub misalkan ada, tapi nggak semua disimpan gitu. Misalnya aplikasi Bike IT, kalau di sini aplikasinya open source untuk mendaftarkan sepeda kita ke halaman komunitas. Nah, administratornya diaktifkan secara default dengan kredensial yang disediakan dalam dokumentasi pada kode sumber. Ini contoh aplikasi open source ya, yang bisa kita ubah. Open source emang seringnya gitu sih ditunjukkan. Nah, di foto di atas ini terjelas jadi readme documentation intrusinya. Untuk web aplikasi ada username, administrator, passwordnya let me in. Kemudian ada source code-nya yang mengandung hal-hal di atasnya. Oke. Jadi maksudnya dari ini, jadi ada kredensial yang disimpan di source code-nya ya teman-teman. Nah, walaupun demikian, ini karena kita pusing, kita translate. Nah, ada pengecualian jika administrator yang menginstal aplikasi ini mengubah kredensial. Nah, siapapun akan dapat masuk menggunakan akunnya jika tidak diketahui untuk mencari detail yang dipublikasikan. Nah, seperti open source atau mampu menebaknya. Oke, kita lanjut ke tugasnya. Di sini kita harus mengaktifkan mesinnya ya, vulnerable mesin attach-nya. Di sini ada di atas, kita aktifkan dulu start mesin ya. Oke, sudah di start mesin. Jadi ini targetnya. Kemudian setelah kita start mesin, itu ada di atas sudah. Kita gunakan TreeHackMe Attack Box. Nah, ini virtualisasi ya. Nah, ini TreeHackMe. Oke. Nah, start attack box. Di sini ya, start attack box. Nah, setelah kita start maka akan muncul. Ini ada proses pembuatan lumayan ya, cukup lama dari TreeHackMe ini. Jadi sambil menunggu kita basa-basi sedikit. Jadi teman-teman nggak usah pakai VirtualBox, nggak usah pakai virtualisasi kayak VMware untuk jalanin kalinya, nggak usah install, karena di attack box ini sudah disediakan berbagai macam tools yang bisa kita gunakan untuk menyerang. Nah, di sini kita menggunakan attack box untuk melakukan content discovery pada target yang tadi disediakan. Selain itu, sambil menunggu ini ada additional resource-nya. Kalau teman-teman ingin belajar lebih jauh mengenai content discovery, mengenai authentication bypass, itu di TreeHackMe juga sangat banyak, sangat ada gitu. Ada tentang room yang khusus membahas content discovery, yang khusus membahas tentang authentication bypass. Karena di sini kan tadinya cuman belajar sekilas ya memakai Dearbuster. Nah, apabila di sini oke, kita klik saja gitu ya sambil menunggu. Oke, di sini content discovery itu belajar banyak ya. Ada manual discovery, robot, ada framework stack, Wayback Machine, GitHub dan lainnya. Oke, ini masih 69. Terus ada juga authentication bypass. Bagi teman-teman juga yang belum daftar di iPen Cyber 3 ini, yuk daftar mumpung gratis dan banyak outrognya, ada sertifikat juga ya. Ini sambil nunggu kita, nah ini banyak ya hadiahnya, ada OSCP examnya, ada Asus Genbook-nya. Ini saya nggak endorse ya, cuman ini sayang aja kalau teman-teman gak ikut ya. Ini gratis gitu. Bahkan ada alat Hack5 ya, ini biasanya digunakan untuk wireless hacking gitulah. Kemudian ada Bob Suite certified examnya, juga didukung oleh CompTIA, Offensive Security dan lainnya. Oke, karena attack box kita udah menyala, udah jalan, kita lanjut buka lagi. Oke, bukan ini yang day 2, yang day 3 Christmas Blackout. Jadi ini tadi ya kita ulangi ceritanya.
ada yang menyadap gitu, pemadaman waktu hari Natal. Oke, kita tadi masuk ke tasnya apa ya? Oke, yang pertama ini kita harus gunakan using word list for discovery content. Kita bisa enumerasi juga, kita cek dulu di IP ini ada apa sih sebenarnya. Untuk mencari, kita diharuskan mencari lokasi administrator dashboardnya. Oke, kita kopikan IP ini ke textbook kita. Kalau pakai textbook gak usah setting-setting VPN ya, karena udah otomatis. Oke. 10.93.231. Oke, di sini terlihat bahwa di dalam IP 10.10 sekian-sekian.231 ini masih loading ya. Itu adalah sebuah website. Kita akan mencari lokasi dari administrator dashboardnya. Kita akan buka dulu terminal ya untuk siap-siap. Oke, sudah. Kita cek dulu apakah sudah loading. Oke. Ini yang di content discovery ternyata ada OSINT-nya juga ya teman-teman. Ada Google Hacking, Google Dorking, kemudian ada GitHub, S3 Bucket, Automated Discovery. Keren ya. Jadi bisa diotomatisasi. Ini nggak cuma pakai Deep, tapi pakai GoBuster, pakai PageSpeed juga. Waduh, sangat lama ya ini. Sorry sinyalnya. Oke, jadi kita lewat dulu. Intinya ini adalah sebuah website ya. Sebelumnya saya sempat buka. Nah, kita akan melakukan content discovery di sini. Cara untuk melakukan content discovery, kita cari dulu word listnya ya. Word listnya tadi udah dijelasin di atas. Ada di folder cd usr. Oke. cd usr /share /wordlist /drip, karena kita akan menggunakan Dirtbuster. Dan kita ls. Nah, di sini ada banyak ya, tadi ada dari big.txt sampai small.txt. Karena kita akan melakukan content discovery sederhana pada website ini, bukan website yang besar, maka kita akan memakai wordlist small.txt. Oke, selanjutnya kita lakukan deb ya. Dirb pada ini caranya nih. Jadi deb, kemudian kita kopikan targetnya. Oke. Oke. 10 tadi targetnya adalah 10.10.93.231. Oke, kemudian kita masukkan di mana letak wordlist itu berada. Oke. usr besar kemudian wordlist, kemudian small.txt. Oh ya, di dalam file small.txt itu ada beragam macam kemungkinan yang ada, tapi versi singkatnya gitu. Nanti kita bisa lihat di akhir. Nah, ini udah. Jadi yang pertama kita ada dirb, kemudian ada IP-nya, kemudian ada wordlist-nya. Kemudian kita enter. Nah, ini melakukan content discovery. Nah, di sini kita sudah mendapatkan banyak kemungkinan di mana sih akun login adminnya gitu. Kemudian kita cek dulu di sini apakah sudah. Nah, IP sekian itu ternyata adalah IP dari website Grinch Enterprise yang mengalami pemadaman ketika festival Natal itu. Jadi akun adminnya itu diambil orang, kita harus membantu untuk mengambil alih lagi akunnya.
Nah, di sini ada email sama password. Kita nggak tahu ya passwordnya apa. Kita juga ini buat login kayak user. Nah, kita harus mencari panel adminnya. Nah, untuk mencari panel admin itu kita bisa menggunakan content discovery untuk mencari web login khusus untuk admin. Kita balik lagi ke sini. Oke, di mana tadi? Oke. Mana ya tadi kita sudah buka. Oh, kita akan lagi. Oh, ini nih. Di sini ternyata dia sembunyi. Kita close dulu. Oke, ternyata tidak sengaja saya close. Kita masuk lagi ya ke cd/usr, cd/share ya, cd wordlist, cd dir. Oke. Di sini tadi ada small.txt ya. Nah, kita coba lihat dulu small.txt isinya apa ya. Nah, ini isi dari small.txt itu ada administration, ada cyberdocs. Jadi ini kumpulan ribuan kemungkinan admin page-nya itu apa namanya. Karena kan beda-beda tiap website. Oke, sekarang kita lakukan enumerasi, kita derp terus targetnya 10.10.93.231. Kemudian tempat small.txt itu berada, share, kemudian wordlist, kemudian drop, kemudian small.txt. Oke, kita enter. Nah, ini proses content discovery yang tadi. Oke, di sini banyak ya. Dia menemukan banyak sampai 9.000 ya yang ditemukan di sini. Nah, ini ada kemungkinan di mana akun itu berada. Oke, di sini kita lihat dari atas. Nah, ini ada /admin, ada /entering directory admin, ada admin asset. Kalau kita lihat sekilas yang paling mencurigakan yaitu /admin ini. Ini sangat default ya. Kita coba kopikan /admin ini, kita klik ya. Kita masukkan ke browser kita. Open link ya. Oke. Nah, dan ternyata /link ini adalah halaman admin dari website Grinch Enterprise tadi. Oke, sekarang kita sudah menemukan halaman adminnya. Kita jawab ya. Berarti yang pertama halaman adminnya itu adalah /admin. Kita submit benar atau tidak. Dan ternyata benar ya. Ini ada hintnya juga tuh. Tuh ada share wordlist, kita gunain yang biasanya dipakai command txt atau apa. Terus gunain attack box ketika running Derbaster, min_r juga untuk lebih cepat ya. Tadi saya nggak pakai min_r, tapi karena saya pakai small.txt jadi cepat. Kemudian yang kedua, di dalam browser kamu pakai beberapa kredensial yang biasanya dipakai login untuk sebagai administrator. Apa passwordnya? Nah, kita udah punya username, kita akan login, tapi kita nggak tahu passwordnya apa. Nah, passwordnya adalah password default. Nah, ini kan udah dikasih tahu administrator, kita tulis administrator. Kemudian ini bisa gunain ya, ada kemungkinan 3. Kita pakai password 123 bisa gak ya? Oh, salah, password 23 salah. Kita gunain administrator lagi coba. Oke, login sukses, berarti password dari administrator ini ya administrator, jadi belum diubah oleh adminnya. Ini sangat disayangkan, belum mengubah password. Jadi kalau teman-teman punya default password untuk web, untuk sistem informasi, jangan pakai defaultnya, silakan diubah gitu ya. Oke, berarti passwordnya adalah administrator. Oke, kita tulis dulu di sini administrator.
Bener gak? Harusnya benar karena udah bisa login. Oke, benar. Selanjutnya ketika kita sudah masuk ke admin panel, ini masih loading, apa ada flag gak? Wah, ini kayak capture the flag ya. Hintnya default credential setelah kita buka itu ada di bawahnya command default. Untuk harusnya ada. Kita tunggu dulu loadingnya. Jadi kita cari flag yang ada di admin panelnya. Untuk kemarin ada yang tanya untuk link Advanced Cyber 3 ini selalu saya post di di menu caption di YouTube ini. Jadi bisa diklik ya teman-teman kalau nanya linknya. Silahkan daftar mumpung eventnya sedang berlangsung. Ini udah hari ke-6 ya. Hari ke-6. Walaupun saya baru mengerjakan hari ke-4. Untuk video-video selanjutnya bisa dicek di sebelumnya ya. Oke, kita coba login lagi. Jadi kita tinggal mencari flagnya. Kita udah masuk ini, cuman karena agak sedikit delay, jadi kita tunggu dulu teman-teman. Kita sambil menunggu, kita coba cek fitur-fitur lainnya. Sudah ada. Ini jadi ada santannya, ada MKD-nya, ada Siruldob. Nah, ini adalah flagnya. Kita dapat flagnya, kita copy kan ke sini. Gak bisa di copy coy. Ternyata kita klik THM Kurawal admin AX3 SS Kurawal. Kita submit. Oke, dan korek selesai sudah hari ketiga dari Advanced Cyber 3, yaitu dengan judul Christmas Blackout. Dengan yang dipelajari oleh kita adalah content discovery. Sedikit merangkum, content discovery ini untuk melihat konten-konten baik itu yang tersembunyi ataupun yang tidak di dalam suatu sistem informasi. Ini bisa digunakan untuk mencari kerentanan. Biasanya developer lupa untuk mengamankan, terus lupa untuk mengganti password default, atau kita sebagai pengguna juga lupa. Jadi harapannya kalau teman-teman punya sistem informasi, ganti passwordnya, sembunyikan apa yang bisa dicari. Silakan teman-teman coba content discovery website atau sistem informasi sendiri. Terima kasih untuk kali ini selesai. Jangan lupa untuk masuk grup Orang Siber Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.